Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kali ini Mimin akan menceritakan mengenai sosok atau seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti SP dan keluarganya. Memang benar-benar sudah banyak yang mengenal beliau dan keluarganya. Ada yang dari Cilacap, Jepara, Kediri, Jawa Barat juga ada, Jawa Timur banyak. Bahkan saat ini beliau juga mempunyai sebuah grup dengan nama Family Tahun Kembar, di mana Family Tahun Kembar adalah grup yang dibentuk dengan dasar di tahun 2019 itu adalah awal segalanya, dan di tahun 2020 atau tahun kembar itu mereka semua mulai bisa, mereka semua mulai mengerti akan hal-hal gaib yang terjadi kepada mereka masing-masing. Dan orang-orang yang berada dalam grup tersebut yang mendapatkan amanah itu benar-benar masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Jadi di sini Mimin menjelaskan bahwa Mimin memiliki tugas sendiri dan beliau juga memiliki tugas sendiri. Contoh yang dari Kediri, tapi aslinya dia Jawa Barat, dari Garut. Beliau memiliki tugas sebagai penghubung satu sama lain. Bahkan sudah mendatangi banyak pesantren-pesantren di Jawa Barat, Jawa Tengah, sudah banyak yang didatangi. Dan sosok tersebut tidak akan terkoneksi secara pribadi ataupun tidak, karena seperti kosongan, karena memang tugas beliau adalah penghubung. Jadi walaupun dengan mata batin yang tajam pun tidak akan bisa ditembus karena memang beliau kosong. Tapi benar memang beliau sering didatangi para sesepuh. Bahkan kemarin beliau sempat diberikan satu batang emas yang diwujudkan dari alam sana, dan itu berasal dari teman beliau juga yang di Jepara. Dan di Jepara itu juga memiliki tugas sendiri-sendiri. Yang di Jepara itu memiliki tugas untuk menunjukkan harta gono gini. Mimin bilang harta gono gini ya. Jadi dia mengetahui di mana posisi-posisinya, dan dia diberitahu juga oleh para sesepuh. Nah, yang di Blitar juga demikian. Yang di video sebelumnya yaitu tubuh beliau sebagai wadah untuk menerima barang-barang gaib, artinya pusaka. Nah, disitulah letak semua orang yang mendapatkan amanah itu akan sendiri-sendiri fungsinya dan tugasnya. Jadi tidak semua bahwa orang yang diberi amanah akan mengetahui apakah beliau bisa semua, tidak. Semua memiliki satu tugas masing-masing, dan di situ akan dikumpulkan secara tidak sengaja. Begitu. Nah, di lain sisi Mimin dengan membuat grup Family Tahun Kembar atas izin beliau, demikian juga bahwa memasukkan orang ke dalam grup itu tidak asal-asalan. Jadi orang yang benar-benar sudah video call dan sudah saling melihat beliau dengan yang diberi amanah yang lain, maka itu jika dinilai beliau memang benar-benar mendapatkan amanah dari para leluhur, maka akan bisa bersatu ke dalam Family Tahun Kembar. Dan memang benar, beliau memang orang biasa, bukan orang yang benar-benar memiliki kemampuan lebih, tidak, sama sekali tidak. Tapi pada saat ini beliau memang karena sudah mendapatkan amanah untuk
kebangkitan Nusantara, memang beliau saat ini mampu melihat, mampu mendeteksi, mampu mengatur semuanya. Tapi beliau masih tahap belajar. Namun bila orang yang diberi amanah atau orang yang mempunyai kemampuan spiritual sudah berkomunikasi dengan beliau, pasti beliau akan memberikan gambaran, memberikan suatu nasihat. Padahal yang beliau sendiri sebenarnya memang masih tahap belajar. Dan belajarnya beliau bukan pada sekolah ataupun katakanlah pendidikan seperti itu, formal, bukan. Jadi benar-benar dari kehidupan pengalaman beliau sendiri dan informasi yang diberikan oleh para leluhur sendiri. Nah, semua itu akan terkumpul menjadi satu. Di saat tahun ini 2025, seperti yang di konten-konten sebelumnya beliau menjelaskan, di tahun 2025 akan dimulai. Benar, 2025 ini sudah dimulai. Semua bisa merasakan kondisi alam, kondisi pemerintahan kita, kondisi negara kita, Nusantara kita yang kita cintai. Semua rakyat bersedih, sudah tidak percaya kepada pemerintah. Kenapa? Ya karena memang negara kita ini, Nusantara kita sudah dipenuhi para koruptor, para bajingan, para pengkhianat negara. Dan lihatlah, banyak pembunuhan, aktivis-aktivis yang benar-benar ingin memajukan negara ini, ingin membongkar busuknya negara ini, diberangus semuanya, dimusnahkan semuanya. Seperti itu. Itu pun tidak hanya dari satu sisi itu, dari sisi agama juga demikian. Itu loh. Nah, nantinya sebenarnya yang akan terjadi, semua akan kembali ke ajaran budi pekerti Nusantara. Makanya para leluhur itu datang dan memberitahu, kenapa sih dengan Nusantara yang kaya raya ini kok rakyatnya, kok warganya itu kok sengsara. Itu. Jadi benar-benar kalau Mimin yang bilang, ya pemerintahan kita ini sudah remuk. Negara kita sudah dikuasai oleh pengkhianat-pengkhianat, tikus-tikus semua. Memang ada yang istilahnya itu masih memikirkan rakyat, ada banyak, tapi mereka masih takut untuk mengatakan, untuk membela mereka. Itu loh. Inilah negara kita. Kenapa pemerintahan kita seperti ini, dan kenapa para leluhur kita itu menuntut untuk dimajukan sebagai awal kebangkitan Nusantara, sebagai mercusuar dunia. Banyak yang ingin mengatakan itu, atau mengatakan bahwa kami adalah kelompok yang ingin membangkitkan atau kebangkitan Nusantara. Banyak sekali. Beliau sudah bertemu banyak kelompok seperti itu. Tapi hampir semuanya kembali ke satu ajaran. Itu loh. Nah, sedangkan ajaran kebangkitan Nusantara, ya, yang diajarkan para sesepuh Nusantara adalah ajaran budi pekerti. Tuh, ajaran budi pekerti sangatlah tinggi bila dibandingkan dengan ajaran-ajaran agama-agama yang ada di Indonesia. Karena leluhur Nusantara menanamkan budi pekerti, adab, istiadat itu dengan darah, dengan tetesan air mata. Nah, mereka tidak ingin Nusantara kita itu jatuh terjerembab, dikuasai asing, baik di segala bidang. Bolehlah kalau kita istilahnya itu belajar, bolehlah kita mengetahui teknologi, boleh. Tapi jangan lupakan adab, budi pekerti, sopan santun yang diberikan oleh leluhur kita. Kita perhatikan ya, bangsa mana yang memiliki kesopanan, kesantunan, toleransi yang paling tinggi. Tidak ada yang mengalahkan Nusantara kita.
Walaupun Anda dari Papua, NTT, ya, sampai Aceh, kita memiliki kesopanan, santun terhadap orang tua, santun terhadap sesama, dan tidak ada yang mengalahkan Nusantara kita. Inilah kenapa para sesepuh saat ini telah datang meminta kembali agar Nusantara kita benar-benar dibangkitkan dengan semua kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan melalui para sesepuh untuk memberikan semuanya untuk kemajuan Nusantara kita. Kembali pada topik yang beberapa orang yang sudah terkumpul memiliki tugas masing-masing. Jadi yang di Kediri kemarin datang ke Jepara. Di sana ada beberapa orang yang sudah video call dengan beliau, satu orang itu sudah memberikan 1 batang emas. Cuman yang di Kediri ini adalah tugasnya untuk menyambung silaturahim sesama manusia yang diberikan amanah. Nah, beliau diberi 1 batang emas, namun karena ketidaktahuan, penasaran beliau, coba dibuka segelnya dan ternyata emasnya hilang. Karena memang belum saatnya semua itu terbuka gitu. Itulah kenapa kita benar-benar terkumpul dan dikumpulkan untuk menjadi satu. Dan ini baru beberapa orang saja. Masih ada beberapa orang lagi yang mendapatkan amanah. Beliau sendiri belum tahu siapa beliau itu. Makanya untuk menjadi atau mengaku menjadi SP itu sangat berat. Ujiannya sangat berat. Berat sekali. Itu loh. Di lain harus mencari orang yang tidak diketahui. Di lain sisi hidupnya sendiri juga demikian. Berat banget. Berat banget. Jadi buat orang-orang yang mau mengaku SP, ayolah, come on. Percaya deh. Kalau kalian benar-benar istilahnya yang mengaku SP, baik di channel apapun yang membahas SP, silahkan. Kalau kalian benar-benar merasakan apa yang seperti dirasakan beliau yang di channel ini bahas, mungkin bisa jadi salah satu dari kalian adalah SP. SP sebenarnya itu ada beberapa orang. SP yang di sini yang Mimin ceritakan itu para sesepuh sendiri sudah mengatakan bahwa SP di sini adalah SP ke-7. Dia ndablek dalam bahasa Jawanya ndablek atau nakal. Nakalnya bukan dalam artian yang konotasi yang sangat jelek, enggak. Mokong atau apa ya istilahnya itu ya ndablek lah. Gitu loh. Keras kepala. Itu. Jadi benar-benar ujiannya itu berat banget gitu. Bahkan hanya urusan uang 1 juta yang segini mungkin banyak orang yang itu mudah, tapi buat beliau sangat susah nyarinya, supaya kalian tahu gitu loh. Tapi di lain sisi solusi itu selalu datang gitu loh. Jadi yaitu sahabat ya yang benar-benar mengaku atau dirinya merasa SP itu tadi. Pernahkah kalian mengalami hal-hal seperti itu? Dan tahukah kalian hal-hal seperti itu? Karena orang yang benar-benar diberi amanah itu ujiannya sangat berat. Ya, sangat berat. Bahkan Mimin pun menangis kalau melihat kondisi mereka itu. Gitu loh. Masalah kondisi ekonomi juga demikian.
mereka itu ujiannya berat, tapi di saat akhir-akhir ujian itu diberi solusi gitu loh. Ada aja solusinya yang kita nggak tahu, kita nggak pernah tebak. Begitupun beliau. Seperti itulah kondisi mereka ya sahabat. Mungkin next time akan Mimin ceritakan yang lain lagi yang berhubungan dengan mimpi terakhir beliau yang ada hubungannya dengan surga dan neraka ya. Itu benar-benar beliau mimpikan dan seperti nyata itu. Seperti nyata. Apakah surga itu ada, apakah neraka itu ada? Ya, itu nanti akan kita bahas di lain sisi, di lain waktu, gitu loh. Lalu kemana orang setelah meninggal dalam waktu 1-7 hari, paling lama 40 hari. Dan kenapa 40 hari itu diperingati, selalu masih diingat-ingat untuk yang kepergian, yang ditinggalkan oleh keluarganya ya. Oke, gitu aja untuk saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulya, rahayu, rahayu, rahayu.